di tepi Selat Malaka, di mana angin membawa bau garam dan sejarah, berdirilah sebuah negeri yang kelak menjadi poros peradaban Islam di Nusantara. Sanalah nama Zainal Abidin Syah terukir bukan sekadar sebagai sultan tetapi sebagai penentu arah zaman. Ia tidak naik tahta di masa damai. Ia memerintah ketika dunia berubah, ketika pedang bukan satu-satunya senjata, dan iman diuji oleh kekuasaan, pengkhianatan, serta ambisi asing. Inilah kisah Sultan Zainal Abidin Syah. Kisah tentang iman, tahta, dan harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin sejati. Zainal Abidin lahir dari darah bangsawan. Namun, masa kecilnya jauh dari kemewahan yang dibayangkan orang. Ia tumbuh dalam bayang-bayang istana, melihat ayahnya memerintah dengan tegas, namun juga menyaksikan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi bara. Sejak muda, Zainal Abidin dikenal berbeda. Ia tidak hanya belajar seni perang dan diplomasi, tetapi juga menundukkan kepalanya di hadapan ulama. Di malam-malam sunyi, ia memilih cahaya pelita dan lembaran kitab ketimbang pesta dan nyanyian istana. Para tetua berkata, anak ini bukan hanya pewaris tahta, ia adalah penjaga zaman. Tahta tidak selalu diwariskan dengan tenang. Saat Zainal Abidin Syah dinobatkan sebagai sultan, negeri sedang diguncang ketegangan. Bangsa asing mulai merapat ke pesisir. Pedagang datang membawa emas. Namun, di balik senyum mereka tersimpan niat menguasai. Para bangsawan terbelah. Ada yang setia, ada pula yang menjual sumpah demi kekuasaan. Di balairung istana, Sultan Zainal Abidin berdiri. Muda, namun matanya memantulkan keteguhan. Ia bersumpah, negeri ini tidak akan tunduk pada keserakahan. Hukum Allah akan menjadi tiang, dan keadilan menjadi atapnya. Zainal Abidin Syah memahami satu hal, pedang tanpa ilmu hanya akan melahirkan tirani. Ia mendekatkan diri pada ulama, menguatkan syariat, mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat perlawanan moral. Ia menolak menjadi sultan yang ditakuti. Ia ingin menjadi pemimpin yang ditaati karena keadilan. Namun, keputusan ini membuatnya tidak disukai banyak pihak. Bagi mereka yang hidup dari kegelapan, cahaya adalah ancaman. Malam-malam di istana mulai dipenuhi bisikan. Pengkhianatan tumbuh dari orang-orang terdekat. Seorang bangsawan yang pernah bersumpah setia, diam-diam bersekutu dengan kekuatan asing. Rencana kudeta disusun, racun disiapkan, fitnah disebarkan. Namun Sultan Zainal Abidin tidak gegabah. Mendengar, ia menunggu. Dan ketika saatnya tiba, ia bertindak dengan ketegasan yang mengguncang istana. Beberapa kepala jatuh, namun bukan karena dendam, melainkan demi menyelamatkan negeri. Gelombang sejarah semakin tinggi. Bangsa Eropa mulai mencengkeram peleboen-peleboen Nusantara. Mereka datang dengan perjanjian, namun pergi dengan penindasan. Sultan Zainal Abidin Syah berada di persimpangan, melawan secara terbuka dan mengorbankan rakyat, atau berdiplomasi sambil menjaga kedaulatan. Ia memilih jalan paling sulit, melawan dengan akal, bukan hanya senjata. Perdagangan diatur, pengaruh asing dibatasi, dan rakyat dilindungi sebisa mungkin. Di balik singgasana emas, Sultan Zainal Abidin sering duduk sendiri. Ia tahu, setiap keputusan menyisakan luka, setiap kemenangan memiliki harga. Ia kehilangan sahabat, ia kehilangan kepercayaan sebagian, jauhan. Namun ia tidak kehilangan prinsip. Dalam dua-duanya, ia hanya memohon satu hal, agar namanya tidak dikenang sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga amanah. Sultan Zainal Abidin
Shah akhirnya wafat, meninggalkan negeri yang pernah diguncang namun tidak runtuh. Namanya tidak selalu tertulis besar dalam buku sejarah, tetapi jejaknya hidup dalam hukum, dalam masjid, dalam keberanian untuk berkata tidak pada penjajahan. Ia adalah sultan yang memerintah bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Dan hingga hari ini, angin di Selat Malaka masih membawa bisikan namanya, Zainal Abidin Shah, Sultan di persimpangan zaman. Demikianlah cerita singkat tentang Sultan Zainal Abidin Shah yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan tontonan yang menarik dan bermanfaat.